Monggo Pak Junet. Ampas itu kan habis manis ampas dibuang toh Mas. Wih, ngeri. Itu kan peribahasa itu ya. Peribahasa. Bu, aku dikoreksi. Koreksi apa? Loh, bukan habis manis ampas dibuang. Ya sepah. Ampas sama sepah itu kan sama ya. Sama ya. Ya, yang kenapa kemudian harus dibedakan antara sepah sama ampas? Gantian aku nanya. Karena kalau sebenarnya secara maksud ujungnya itu sama. Cuman kalau sepah itu kan memang udah habis digigit gitu dibuang ya. Tapi kalau ampas itu kan kadang sisa pakai lah ya. Bentuknya bisa bubuk gitu kan. Kalau ampas itu masih ada seratnya ya. Kan kalau jadi ampas itu berarti bubuk-bubuk ya. Atau piye ya Pak? Aku ya bingung. Kamu sebagai penggiat bahasa lah, coba untuk bisa meluruskan pernyataan saya. Berat banget ya bahasnya penggiat bahasa. Penggiat bahasa apa? Bahasa itu dipakai sama semua orang itu penggiat bahasa. Oh gitu ya? Ya. Bukankah ada peribahasa bahasa menunjukkan bangsa? Bahasa menunjukkan bangsa itu tergantung negaranya itu punya kepentingan sama siapa. Oh gitu. Buktinya sekarang kayak gini deh. Amerika tuh nggak punya kepentingan sama siapa-siapa, tapi semua negara merasa penting sama Amerika. Makanya semua orang belajar bahasa Inggris. Sama kayak kemudian negara Inggris. Inggris nggak punya kepentingan sama negara lain, tapi negara lain merasa punya kepentingan sama Inggris. Makanya belajar bahasa Inggris. Tren terbaru. Besok kita tinggal tunggu lagi aja. Yang tren terbaru kemudian orang banyak belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin kan karena kemudian RRC sudah mulai banyak menanam saham di Indonesia. Pada akhirnya merasa bahwa Mandarin itu bahasa yang penting. Dari situ kita tinggal nunggu aja bahasa Portugis yang dipakai sama Brazil, bahasa India. Bahasa India nggak punya bahasa sih. India itu negara. Ini Kan India itu kalau misalnya kita cek dia itu terdiri dari 7 negara bagian yang besar. Nah, makanya negara yang paling tertinggal itu disebut sebagai negara bagian ke-7. Nah, termasuk Kashmir, termasuk istilahnya Punjab itu Pakistan. Nah, itu loh yang Ladakh. Nah, Ladakh itu orang-orangnya mirip-mirip orang-orang Mongol, muka-mukanya orang-orang Mongol. Jadi India itu nggak cuma yang semuanya yang kulit sawo matang kayak kita, tapi juga mereka-mereka yang istilahnya itu hidup juga berkulit Mongol, berkulit ya, orang Arab, ada juga kemudian berkulit Asia. Karena dia kalau misalnya diperhatikan tuh ada bagian dari India itu kejepit Myanmar sama Bhutan. Nah, Bhutan ini termasuk salah satu negara yang jarang kita sebut. Terkait masalah kembali lagi kita tadi ngomongin soal ampas dan sepah ini. Nggak ada namanya sepah kopi. Iya nggak ada. Nggak ada namanya sepah kopi, adanya ampas kopi. Sepah tebu nggak ada, adanya ampas tebu. Nah cuma kemudian kan habis manis sepah dibuang, habis manis memang kemudian larinya dibuang. Nah, padahal masih bisa dimanfaatkan kan sebenarnya sepah tebu itu kan bisa jadi buku ya Pak? Apa? Jadi kertas. Ya kembali lagi, ini saya kembali lagi seperti kita membicarakan karam sama kandas. Wes ngeri. Kalau kapal itu karam, kandas juga bisa loh Pak. Bukan, kalau karam itu kapal yang tenggelam. Kalau kandas itu kisah cintamu. Waduh. Gimana kisah cintamu pemirsa? Karam. Silahkan tulis di kolom komentar. Karam apa kandas ya? Kandas itu udah bisa lanjut, kalau karam tenggelam. Karam tenggelam. Yo ra iso lanjut yo. Yo. Ya sebenarnya ini kan tinggal konteksnya atau Pak? Ampas. Ya makanya jadi sebenarnya tuh kalau lihat kan ampas ini seperti kalau misalnya kita ngomongan masalah tadi Mas Renggo bukanya pakai kopi ya. Pakai kopi, pakai kemudian analogi sifat itu. Tapi kalau misalnya rasa tuh ampas tuh bisa jadi 4-an Mas. Oh gitu. Karena kemudian akhirnya dia bersisa, tapi kemudian nggak enak gitu. Umpamanya saya mumet nih, pusing gitu, akhir tahun lanjut gitu, pajak naik 12% ya kan. Udah gitu. Kita udah sepakat nggak ngerasani negara loh, kok malah jenengan ngerasani negara itu? Loh, saya kan tidak ngerasani negara, saya kan mengumpat.
akhirnya kemudian apa, kerjaan tuh berjuang sekuat tenaga kayak kemudian sisanya hanya ampas. Nah kalau kita ini hanya analogi yang kemudian bisa kita kembalikan lagi kepada kopi dan juga hal-hal lainnya tadi memiliki ampas dan sepah ini tadi. Memang kemudian bahasa sifatnya itu sisa, cuma nggak ada yang enak dari sisa gitu kan. Ada sisa itu kalau yang dibakar itu sisa. Yo lain. Nek ngurupi itu anu Mas. Feedback ya. Feedback Mas. Makanya cukup pakai nikmat sudah cukup ini. Ya. Wah ini malah kita ini serasa nostalgia sedang mendengarkan radio ya, karena tidak ada wajahnya gitu ya. Yang ada hanya wajah orang tiga, relief dari panel candi yang itu memegang cangkir gitu ya. Dan ini sebenarnya representasi bahwa ketika kami saat membuka dapur panggang di Kalasan gitu ya, Dongeng Kopi Roastery, Sasana Krida Dongeng Kopi Roastery, itu memang kita berada di sekitar candi-candi teman-teman. Jadi candi-candi yang ada di sana itu cukup banyak karena memang disinyalir dan konon gitu ya, wilayah sana adalah tempat ibu kota kerajaan Medang yang pertama gitu ya, yang kemudian dikenal dengan nama Mamratipura gitu ya. Nah, kebetulan Dongeng Kopi berada di Kalasan itu tepatnya di Dusun Dalangan, yang artinya adalah dalang gitu ya. Kata dasarnya dalang. Dalang itu adalah juru cerita gitu ya. Pas sekali dengan Dongeng Kopi yang sering senang dan senantiasa membagikan cerita-cerita apa saja gitu ya, termasuk cerita rakyat, kemudian cerita-cerita yang mungkin hari ini sudah mulai luntur, cerita-cerita tutur yang mulai tergerus oleh perkembangan situasi, perkembangan negara, perkembangan teknologi gitu ya, dimana orang-orang semuanya sibuk untuk bermain gawai, sementara cerita-cerita orang mendengarkan cerita udah mulai jarang gitu ya. Walaupun mungkin bisa pindah medium saja, tetapi obrolan-obrolan yang otentik, yang kemudian genuine, yang lahir di pos-pos ronda, di angkringan-angkringan itu kan mulai jarang ya, karena orang lebih senang mengamati live gitu ya, seperti hari ini mengamati live gitu ya. Nah makanya dalangan ini gambarnya kemudian kita representasikan dengan cerita di panel candi yang jadi logo di Sasana Krida Dongeng Kopi Roastery. Nah kawan-kawan silakan bagi yang punya topik-topik menarik silakan tulis di kolom komentar, kita juga akan bisa komentari gitu ya. Selamat bergabung untuk Mbak IZN, Kakak IZN. Itu anu ya, itu Ibnu ya. Oh Ibnu Batuta nih. Ibnu Batuta tadi yang barusan bergabung sama ya. Ibnu Batuta adalah salah satu penjelajah yang dia menulis banyak sekali catatan-catatan, yang itu juga kemudian memperkuat proses sejarah daripada Indonesia gitu ya, yang saya itu kalau bicara Ibnu Batuta itu saya merasa bahwa ada ya orang yang punya semangat daya jelajah kemana-mana gitu ya, pergi kemana-mana, melakukan perjalanan yang kemudian dia catat gitu ya. Itu sesuatu yang hari ini mungkin sudah diwarisi oleh para konten kreator gitu ya, terutama kan konten-konten kreator yang dia fokus pada pada traveling gitu ya, solo travel gitu ya, seperti Mas Junat ini kan juga salah satu traveler juga ya. Ya, tapi yang memang yang saya tuh pengen ketemu sekali Pak Junet, mungkin Pak Junet nanti bisa mengenalkan, saya tuh pengen banget ketemu sama time traveler gitu ya, yang dia jalan-jalan ke masa lalu, ke era candi-candi gitu ya, ke era-era zaman-zaman purba, mungkin zaman-zaman Nabi gitu ya, supaya dia itu menjadi narasumber yang senantiasa tidak pernah habis gitu loh untuk cerita bersama Dongeng Kopi gitu loh. Itu cita-cita saya berikutnya, saya pengen banget ketemu sama time traveler gitu. Loh, arkeologi time traveler loh Mas. Time traveler di masa kini yang isinya asumsi dan juga prediksi, proyeksi gitu ya, yang mungkin kebenarannya kan kadang juga menjadi sumbir gitu ya, yang lebih mirip antara cerita dongeng atau fakta gitu ya. Nah yang time traveler tuh loh, yang kayak di film-film tuh loh, saya tuh kok penasaran banget ya.
Penasaran gimana Mas? Ya maksudnya ada nggak sih orang yang kemudian menjadi time traveler? Kalau aku pikir ya itu kan kemudian kan seperti apa namanya ingkari takdir tuh pada akhirnya. Maksudnya nek kalau belok sih rating sih ini ya. Sampai belok kan takdir. Ya munculnya mimpi soal time traveler ini tadi kan pada akhirnya membuat kita muncul dari angan-angan bahwa hal-hal yang salah di masa lalu itu bisa diperbaiki. Karena kan kemudian munafik kalau misalnya kita mengatakan ada time traveler ke masa lalu bisa kemudian bisa mengubah nasibnya. Alih-alih wah siapa lagi? Halo Mas Dipa, selamat bergabung di siaran langsung kami Dongeng Kopi. Hari ini kita membahas tentang ampas. Silakan bertulis di kolom komentar. Rasa tulis di kolom komentar, langsung munggah bae. Langsung munggah, saya undang. Langsung munggah ke Mas Dipa, pencet. Nah, naik. Mas Dipa naik. Silakan merespon untuk kita ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan bicara banyak sekali gitu ya, terutama topik-topik yang mungkin agak kurang populer gitu. Selamat datang Mas Dipa. Ini sambil beraktivitas nggak apa-apa karena kita memang tidak harus nampak muka gitu ya. Ini bagian dari bagaimana kemudian kita mewarisi dan kemudian menjaga. Oh ya, dia mau bicara. Halo Mas Dipa. Halo. Kok suaranya apa tuh? Gedenya suaranya. Wes, halo Mas Dipa, tes 1 2 3. Monitor. Halo Mas Junet. Wes, halo, apa kabar? Halo Mas PNS. Jancuk. Jangan bicara kotor, ini udah di set 18 plus belum? Udah. Nanti saya kena ban kan nggak jadi mengkonversi ini apa namanya ngapulin gift ya. Silakan kirim gift mawar-mawar atau apa gitu ya. Lagi di mana Mas Dipa? Lagi di Jalan Damai. Lagi Jalan Damai. Ngukur apa ya ning kono iki? Ngukur kahanan Mas. Ngukur kahanan. Aja wis emang kahanane lagi ampas ya Mas ya. Oh. Karo anu. Karo Sampean ngerti nggak kalau misalnya kemudian yang ngasih judul ampas itu siapa? Jadi ki Mas Renggo ki lagi tak ajari komal. Nah, biar kemudian gimana komal itu menjadi menyenangkan gitu loh. Kadang-kadang mendengarkan beliau bercerita tanpa jeda itu suatu hal yang menyenangkan. Tapi kalau misalnya kemudian diskusinya bareng-bareng, ngobrolnya bareng-bareng, gojekan kirine bareng-bareng, yakin aku kita nggak akan jadi ampas. Loh, sekarang kayak gini tuh. Sore-sore pulang kerja capek, karena sih kan endapan kelelahan dari kehidupan ya. Nah, jadi ampas dari sana ampas. Lah ampas ini misalnya kemudian tidak diolah dengan baik, di sini lah emosi tuh balik rumah tuh. Nah, tadi kan bahas ampas kopi, bahas ampas tebu. Nah, kemudian beranalogi kenapa kemudian di akhir tahun ini refleksi ini mau bikin refleksi 2024. Ya tak omong ya Mas Renggo. Ada orang mendapatkan hasil yang menyenangkan di akhir tahun, ada orang yang mendapatkan kisah sedih di akhir tahun. Nah, kalau misalnya kemudian lihat kahanan ya ujung-ujungnya ya wah ketoknya ampas sih, tinggal kita gimana ngolai. Mau dijadiin pupuk ya monggo, mau dijadiin tempat untuk musir semut ya monggo, gitu Mas Dipa. Posisi di mana Mas Dipa? Jalan Damai sebelah mana? Kancane. Sama siapa? Oh, lagi bahas apa lagi? Proyek. Berapa M Mas? Berapa M? 2M Mas. Makasih Mas. Makasih Mas. Bener gue makanya tante ini 2M. Ampasmu tahun ini apa Mas? Mas, ampasmu tahun ini apa Mas? Ampas. Biasanya di Kalimantan Toko sini. Bahas Mas. Alhamdulillah, terima kasih Miwi, mawarnya dikirim sama
Mas Ibnu Baituta, ya Allah. Semoga lancar-lancar rezeki, Mas. Terima kasih kiriman mawarnya. Terima kasih. Iki mau piye? Scroll TikTok kok ketemu doyan kopi iki piye ceritane iki? Kurang batur, Mas. Mas Renggoy koyo anu ya malah live streaming TikTok kan. Mari silakan. Ya, terima kasih kiriman mawarnya sudah dikirim ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan berkah, rezeki panjang. Mulane nih Mas Renggo lagi live TikTok toh. Kalau misalnya Mas Renggo lagi live TikTok, gabung Mas, diramaikan. Biar apa? Biar Mas Renggo kemudian belajar pelan-pelan, kemudian istilahnya tidak hanya menyawer dirinya sendiri. Iya. 5,7k lagi sing lagi getok lho. Oh. Bagaimana situasi di Jalan Damai Pak Dipa? Apakah sudah terang atau masih hujan? Karena kalau kita bicara di kaki Merapi pada hari ini, monitor terpantau semuanya sudah terang gitu kan. Jadi ya sudah terang. Alhamdulillah. Dompet udah terang belum dompet? Loh, nek terangnya dompet, ini perlu kita samakan persepsi dulu. Kalau terangnya dompet itu artinya kosong, Pak. Sudah deras belum dompetnya, kan gitu. Iya bener. Pertanyaannya gitu dong. Itu. Loh, nek kalau hujan rezeki kan gitu. Lah nek warnane abang kan mripate dari terang, Mas. Oh, gitu ya. Iya. Maksudnya terang secara pandangan ya. Iya. Saya dengar di balik suara itu nampak sekali suaranya riuh rendah gitu ya. Ramai sekali ya ini di kedai yang sedang Pak Dipa sambangi ya. Normal baik sih. Alhamdulillah ya Allah. Muga-muga ketularan rezekine ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Karo siapa ini? Pak Linang ya? Kowe kalian Linang ora to, Pak Junid? Aku tuh kalau mengingat muka tuh iya Mas, mengingat muka nama tuh agak jelek ya. Iya, ingatannya muka terus ya. Ingatannya muka. Iya tahun baru Mas. Iya tahun baru. Semedine ngomong apa piye? Tahun baru melu Mas Renggo aku anak gue Mas Renggo, murid-murid Mas Renggo. Ampun. Tahun baru kita belum menyusun agenda ya, udah ditanyain Pak Junid juga, Pak. Wes Tadi- nonton anu wae, Pak Alif. nonton Kunto wae piye, nonton Kunto. Untuk isu-isu jam 6 kuwi, Jon. Makane konser jam 5 subuh ya. Ya wi sebenarnya dia ini hanya membangun positioning bahwa dia itu sangat penting Dia sebagai pengawal tamu. Oh iya, dia morning person. Morning person. Sementara kita semua adalah kelelawar sayapnya hitam, terbang rendah di tengah malam. Pagi-pagi mereka pulang, Sementara kita bergantungan di bawah dahan. cakep. Hitam. Ora, aku ki mau nyanyi lagu nih Gospel Jon, Pak Cikut. Lagi nongkrong malah Iki piye? Iki kok sing live kok sing nonton me wong telu iki. Lho kan anu Pak 18 plus Pak. Oh, no ya. Iya 18 plus. Artinya pengguna TikTok nih sekarang bertumbuh ke usia-usia teenager berarti ya. Iya, lanjut dengan mau kan requestnya kita mau ngobrol diskusi nek misalnya bayi-bayi dicai yo ya masalah saja yang menyenangkan. Cuma kan kesana kemari. Yo kan, yo namanya kehidupan kan memang kesana kemari Pak. Anak ada wis mbok share ning foto-foto bakal kopi ra. Makanya kuwi penting iki tak share sik wae. Kowe ngomong baca to cepet. Aja ning WA Mas, engko terjeda. Nah. Siapa lagi itu turun tuh?
Nek budget monggo lho Mas Dipa diundang, diminta tolong bantuannya untuk di-share. Sapa ngerti Mas Renggo dengan sini lebih bunga. Baik singgo ngeri. Lebih rajin untuk Ngeri. live ya kan. Memang cara untuk apa namanya Propaganda. sodakoh paling sederhana itu kan menyenangkan hati orang ayo Pak. Gitu. Sidane tangga kosanmu piye Mas nasibe Mas? Wes pindah yo. Kosan. Oh, tangga kosan. Wes sing wingi kan. Oh iyalah. Ini kejadian sesuai rekor. Piye piye? Ini kejadian sesuai langsung pendidikan. Oh, habis itu masih ada mencoba untuk mengikuti jejaknya enggak Mas? Ujuk sampai lah Wah, orang-orang. wong ra Ngeri belum ngomong. Itu dia lanangan ini. wis. Kandhani yo. Nah, ampas kok lanangannya ampas kok. Tema kita kan ampas. Jadi daripada dibilang mau kondo itu terlalu Terlalu sarkas. terlalu sarkas Iki kok anak buahku Digoleki kampleng. sapa goleki Mas? Sing digoleki sapa? Aku apa Mas Renggo? Dari kampleng. Jogja Voice kan munggah no. Wanine gur komen-komen neng kolom komentar mbok sisan munggah ngikut suara. Lagi sibuk di mana ya Mas Kampleng? Mulai kampung John. Kemana Mas? Di Purbalingga dia. Aku udah pesen dia tak suruh bawa kelawing sama batu meteor. Wah aku tak suruh bawa knalpot aja Nah iya, ada WhatsApp gue. Iya, apalagi murid-murid itu kan pada hobi balapan kan, cocok itu. Besoknya ditangkap polisi satu sekolah, ya lah. Gurune karo muridé, mantap. Sekolah menengah kekacauan. Posisi Ini kebetulan saya tadi diajak makan-makan sama Mas Renggo untuk grand launching Roda Rasa. Jadi salah satu sampai ke Jogja kok. iya, makanya tak mute gonku sono suarane to mbok sadek mbok didelok Mas. Gonku tak mute ya Mas. Cuma kan fungsinya kalau aku mampir kan fungsinya cuma untuk supaya nanti followerku juga bisa melihat live Mas Renggo. Oh, sampai nih kubur kok. Iya, kemungkinan di Jogja itu sampai tanggal 5 muter-muter ketemu teman. Kemarin sudah ke teras. Kalau misalnya saya diminta ke Kalasan, kata ayo awakku ya pegel ya Mas. Nah, mumpung Mas Renggo jaga teras ya dikancani neng teras. Ini di sebelah saya sudah ada Dek Rasi. Sudah ada Dek siapa namanya satunya lagi? Hah? Rasi ini Jurang. Pak, ngomong-ngomong soal PNS ya Pak ya, mohon dikoreksi Pak. Aku tuh ASN bukan PNS Pak. ASN. ASN. Nah, P3K. P3K itu kan derajatnya nggak setara sama PNS. Nek PNS ki ra mlebu ki sono penyelamatane, nek ASN ki ra mlebu aku mau wis di sengeni karo kapsaku ya aku mau iki. Muhammad Amir, selamat bergabung Mas Muhammad Amir. Jikalau ingin bergabung silakan naik bersama saya Junet, pengunjung paling setia dari Dongeng Kopi. Jangan dipancing sebelah sana. Nah, Mas Amir silakan, selamat bergabung. Ini Mas Renggo sedang menyiapkan untuk bergeser ke cabangnya. Iki Mas Dipa. Iki maware gurdisi Mas Dipa. Maware gurdisi. Rio Sitindaun, bincang Rio Sitindaun, selamat bergabung Rio Sitindaun. Car, naik car. Oh car, naik car. Car. Nah Mas Dipa kalau misalnya mau nanya operator apa namanya, mau nanya siswa SMK yang sudah jadi operator Hexa, nah ini mulutku ki, wah kok wes hilang.
Welcome channel Zondona. Lagi wae lho mau ki ngejak muridku munggah malah kita meneh iki. Selamat bergabung, yang mau naik di live silakan. Aku nek komalku ki sini iki anu ya, dagelan-dagelan ya. Ya sampean biasa live gak Mas? Selamat bergabung Irfan Saputra. Rasi nunggu apa Rasi? Jora nunggu apa Jora? Jora nunggu apa? Ini sama Jora. Mas Dipa sudah rehat. Loh, kok ngepaus kabeh? Kenapa? Jora mau ikut live? Terus? Mau ngeliat? Apa? Nggak boleh. Ya syukurnya makanya dia ini nggak menunjukkan wajah. Selamat bergabung Pak Sofian 1958. Ini obrolan terkait refleksi akhir tahun bersama Dongeng Kopi terkait ampas. Tadi Mas Ronggo sudah menyampaikan bahwa kemudian selamanya ampas itu menyisakan hal yang buruk, karena ketika ampas itu pada akhirnya bisa diolah dengan baik, maka dia bisa menjadi hasil berguna, termasuk keluh kesah, termasuk lelah dari kawan-kawan yang biasanya main ke Dongeng Kopi, dari kawan-kawan yang menyimak live ini. Kalau memang ada yang mau bercerita, dipersilakan, dengan kami siap mendengar. No, sini no. Ngomong. Oh. Selamat bergabung. Nggak ada mukanya kok ini kok. Selamat bergabung ZKI 21 di podcast ya. Ala-ala podcastnya Dongeng Kopi. Untuk sementara juru cerita Dongeng Kopi sedang sibuk mengunyah nasi. Maklum, bekerja perlu tenaga. Bagi yang kemudian mencari ruang untuk menyepi, ruang untuk kemudian mengolah pikiran, Dongeng Kopi Atas menyediakan buku-buku, teman, dan juga juru ceritanya. Kalau misalnya kemudian lebih suka sesuatu yang istilahnya berkumpul lebih ramai, bisa menuju Dongeng Kopi yang ada di Kalasan. Mana lagi Mas? Alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya mencoba menunya Roda Rasa. Roda Rasa ini kependekan dari Romansa Dapur Cita Rasa Nusantara, Nusa Jawa. Kenapa Nusa Jawa? Karena sebenarnya masakannya lebih concern ke masakan Jawa. Nah, teman-teman bisa coba juga, silakan mampir ke Roda Rasa. Itu ada di Dongeng Kopi yang untuk kita mulai dari pagi hari sampai kemudian sehabisnya. Itu ada roasting 2 tuh. Roasting 2. Halo, selamat bergabung Roasting 02. Nah, jadi kalau di era sekarang itu yang paling penting itu adalah kenyang, perut senang, ngopinya bisa panjang begitu. Makanya itulah yang mendasari kelahiran Roda Rasa, Romansa Dapur Cita Rasa Nusantara, yang merupakan bagian daripada Dongeng Kopi yang teman-teman bisa sambangi setiap hari di Umbul Martani di Kaki Merapi. Menunya tidak banyak tapi cukup ngangenin, karena menunya hanya ada sajian masakan rumahan dan masakannya best banget, enak banget. Saya udah makan 2 kali ini, karena nemenin ngobrol itu kan juga butuh energi, makanya kemudian saya makan lagi. Ini sudah makan kenyang, tinggal bayarnya aja. Kasirnya sedang kemana sebenarnya?
Baik.